Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'alal rusuli bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu 'ala sa'iril umami bi tilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi bi 'adadi asraril Qur'an. Ba'd. Dalam mukarramin para kiai, para guru, khusus guru kita Kiai Haji Abdul Somad Syauqi. Alhamdulillah dengan bismillah pada hari ini atas gagasan dari pengurus DKM Masjid Subul Salam Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Bo, kita semua sama-sama dapat berada di tempat terbaik, di bulan baik, di waktu yang terbaik, dan melakukan amaliyah yang insya Allah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam-malam ini adalah malam yang dikenal oleh kaum muslimin sebagai malam Lailatul Qadar, di mana sudah disebutkan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Itu berarti bahwa malam ini kita sedang berada di malam atau bulan turunnya Al-Quran. Karena berada di bulan dan hari-hari turunnya Al-Quran, maka sepatutnya yang kita lakukan juga adalah hidup, berbunyi, berbuat sesuai dengan Al-Quran. Dan oleh karena itu malam ini malam pagi, masih malam ya? Malam apa pagi ini? Kita akan berbicara tentang Al-Quran. Salah seorang ulama yang membuat kitab atau buku dalam bahasa Arab membahas tentang Al-Quran yang ringkas tapi paling lengkap adalah Sayyid Muhammad Taqi An-Nazili, orang ulama besar kelahiran Turki, kemudian menjadi salah seorang mursyid Thariqah Naqsyabandiyah dan wafat di Makkah Al-Mukarramah. Sebelum beliau wafat, dia sudah menulis kitab yang sangat terkenal di kalangan pondok pesantren, itu kitab Khazinatul Asrar, yang secara bahasa berarti gudangnya rahasia, sir. Nah, malam ini saya akan membaca sedikit saja dari pengantar kitab tersebut. Al-Fatihah. Biasanya para ulama kalau menulis penganggit kitab itu
ada latar belakangnya, ada dawa'inya, hal-hal yang menjadi faktor pendorongnya. Sama dengan kita. Kalau kita melakukan atau membuat satu kegiatan, suka bikin proposal. Di proposal itu ngecap kita, bercerita, dan umumnya itu bohong. Dalam rangka membangkitkan semangat juang, Allah, kamu aja nggak pernah berjuang. Simpulannya aja minta uang semua. Tapi kalau para ulama buat kitab, insya Allah benar jujur. Kita baca. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, nawarani Allah iya wa iyyak, nawaro semoga menerangi ini akan aku siapa Allah wa iyyaka dan kepada dirimu. Ini ulama itu saucap-ucapnya itu manfaat. Baru kalimat pertama, ketahuilah olehmu, semoga Allah menerangi aku dan dirimu, doa. Jadi tidak melemparkan problem pribadi. Nawaro semoga menerangi ini akan aku siapa Allah wa iyyaka dan akan dirimu, binuril basirati dengan cahaya basirah. Ani sesungguhnya aku itu itu sudah menyaksikan siapa aku kafiron akan banyak minal ikhwani dari beberapa saudara di diaril Arabi, di beberapa negeri Arab, Warumi dan Rum, qad taraku telah meninggalkan siapa kafiron. Qiraat al-Qur'ani akan membaca Al-Qur'an wa aqabu dan tersungkur, menyungkurkan diri ala qiraati tartibatil masyayikh, kepada membaca rotib-rotib karangan masyayikh, bacaan-bacaan karangan para tokoh, fi ghairi tarbiyati wassuluk, tanpa bimbingan dan menempuh jalan yang benar. Ini latar belakangnya. Beliau seorang ulama yang keliling ke negeri-negeri, melihat langsung ada kehidupan kaum muslimin. Jadi bukan karena postingan, belum ada WA waktu itu. Beliau ini abad ke-19. Keliling ke beberapa daerah, menyaksikan langsung, lain ecek, itu jari wong, bukan konon katanya, tapi benar-benar menyaksikan. Apa yang dia saksikan? Katsiran minal ikhwani, banyak di antara saudara-saudara di diaril Arabi war Rum, di negara-negara Arab dan Rum, Romawi. Qad taraku qiraat al-Qur'an. Mereka meninggalkan bacaan Al-Qur'an. Wa aqabu. Aqabu itu pesanannya mukiban. Mukibin, zamannya mukibin. Maksudnya benar kan? Pakai kap. Di Quran ada afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah orang yang berjalan mukibban ala wajhihi, menyungkur atas mukanya. Jadi istilah mukibin itu dari sini. Jamaknya mukibin karena apa? Biasa suka sujud di kaki orang itu mukibin.
Tapi kalau muhibbin itu penggemar, pencinta, apa, fans itu muhibbin. Ini hebat. Wa akamu, dan mereka menyungkur, terjatuh, nyungsep ala qiraati tartibatil masyayikh, atas membaca rotib-rotib, susunan-susunan, tartib-tartib, wirid-wirid yang dibikin oleh masyayikh. Di ghairi tarbiyati wasuluk, tanpa bimbingan dan jalur yang benar. Nah, beliau memeriksa, kenapa kok banyak orang sekarang di zaman beliau abad 19 tidak mau baca Quran, malah bacaan yang lain tadi itu loh. Alasannya apa? Minhum man yaqra'u i'timadan ala karamati muallifiha. Minhum itu sebagian dari mereka orang yaqra'u yang membaca tartibat tadi, i'timadan karena berpegang teguh ala karamati muallifiha, atas beberapa keramat penyusunnya. Orang membaca wiridan itu karena yang punya wirid itu banyak karomahnya, ada cerita keramatnya lagi. Itu kan anu bin anu al anu kan keramatnya begini, nah wiridnya diambil baca. Dia kira dengan membaca wiridan itu dia akan dapat karomah juga. Wa minhum isra'an ala tanbih masyayikh zaman, wa minhum lama itu setengah saking kafir man orang yang bacanya isra'an karena niat ingsun mematuhi, mendengarkan ala tambihi masyayikh zaman, atas peringatan yang disampaikan kepada masyayikh, tokoh-tokoh di zaman itu. Pesan guru ngaji ini yang dibaca. Orang itu awam, pokoknya manut guru kemawon walaupun nggak jelas sumbernya. Itu sebab yang kedua. Yang ketiga, wa minhum mutamassikan bil qaulil banami alladzi akhbara bi alaihi salatu wasallam fi ru'ya muallifiha. Wa minhum, dan itu di antara mereka mutamassikan, melakukan, membaca, meninggalkan Quran dan membaca wirid-wirid itu karena berpegang teguh bil qaulil manami, dengan ucapan yang dihasilkan dalam tidur, mimpi. Alladzi akhbara bihi, yang mengabarkan bihi dengan qaul. Siapa alaihi salatu wassalam? Alaihi, atas beliau, apa assalatu salawat wassalam dan wassalam fi ru'ya mu'allifiha, karena si penyusun kitab tadi, penyusun wirid tadi mimpi bertemu Nabi gitu loh. Cerita, saya mimpi bertemu Nabi, ini udah biasa dari dulu. Jadi dikit-dikit dari urusan wirid sampai pilpres mesti ada yang mimpi Nabi. Jadi wis kat biyen ngono iku, Gusti baheula. Karena si syekhnya ngaku mimpi bertemu Nabi. Fama saluhu. Nah, ini baru si syekh ya, si penyusun kitab ini, Syekh Haqi An-Nazili mengatakan, perumpamaan orang yang mengamalkan wirid-wirid tadi, rotib-rotib tadi, tartibat tadi, baik karena i'timadan ala karamati mu'allifiha ataupun isra'an ala tanbih masyayikh zaman atau mutamassikan bil qaulil manami, itu kama salil ladzina, seperti beberapa orang ikhtaru yang memilih al-aqiqah, akan batu akik, alal yawakit, atas batu yakut. Ada batu yakut, ruby ya,
Terus ada batu akik, itu garnit. Ada yakut, ada garnit. Yakut itu rubi, itu kerasnya 9 kerasnya itu. Kalau garnet cuma 5 atau 6. Itu dari sisi kekerasannya. Kualitasnya jelas, ini termasuk batu mahal. Ini batu biasa. Nah, orang yang memilih wiridan, bacaan-bacaan, ratib-ratib, tartibat, syekh daripada membaca Quran adalah seperti orang yang milih batu garnet daripada rubi. Ini kalau orang suruh milih, ini ada 2 batu nih, ini yakut, ini akik, suruh milih. Kalau orang yang tahu pasti milih yang ini, walaupun kecil mungkin, walaupun gak ada iklannya. Tapi orang bodoh terpengaruh iklan kadang-kadang. Oh, bukan mimpi, mimpi ini yang batu murah itu. Orang yang beramal seperti itu sama seperti orang yang memilih batu akik daripada batu yakut. Bukan yakut agama ya, batu ini. Wabillahil azim. Beliau bersumpah, demi Allah yang Maha Agung. Innal Qur'an laghribun fi hadzal zaman. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar asing di zaman ini. Muhammad 19. Wa ma waqa'a ala tilka tartibati haditsun zahir. Padahal wirid-wirid tartib-ratib yang mereka susun itu tidak didukung oleh satupun hadis yang jelas. Fi bayani fadailiha, di dalam penjelasan fadilah-fadilahnya. Banyak kan? Barang siapa membaca ini sekian kali maka akan begini, itu tidak ada dalilnya. Tidak boleh itu dilakukan. Memang kamu nabi. Larang. Misalnya siapa yang baca munajat maka pahalanya sama dengan motong sapi 100 biji. Ada dalilnya. Siapa yang mau membaca surat Yasin dari subuh sampai jam waktu duha dijamin gak selesai. Iyalah 100 kali oh. Itu voucher-voucher yang ditawarkan dalam kitab-kitab segala macam tadi, wirid-wirid tadi itu tidak boleh dipercaya kalau tidak ada dalilnya dari Nabi. Kalau Nabi Muhammad. Fi bayani fadhailiha, di dalam penjelasan beberapa keutamanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma waqa'a alaihi al-ijma'u, wa ma waqa'a, dan tidak terjadi di atasnya apa al-ijma'u, ijma'. Tidak ada kesepakatan ulama, Nabi tidak mengatakannya, ulama tidak menjelaskannya, tidak ada kesepakatan, pahala dari mana itu? Wa ammal qaulul banami, dan adapun bermula ucapan sebangsa tidur, mimpi, alladzi akhbaro, yang mengabarkan bihi dengan qaul manami, siapa alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ru'ya muallifiha, di dalam mimpi penyusun tartibat tadi, fahuwa, maka bermula al-qaul manami itu laisa bihujjatin, bukan hujjah, bukan dalil. Orang mimpi ketemu Nabi, kemudian Nabi mengajarkan wirid ini, itu bukan dalil. Sebab dalil kita jelas, Quran dan hadis. Di luar itu tidak ada. Wa dalilin alaihi, dan juga bukan dalil atasnya, wa ala ghairihi, dan juga atas selain dirinya. Wa huwa, nah ini yang agak ekstrim di sini saya lihat. Dan bermula membaca wirid-wirid tadi itu berdasarkan mimpi itu, la yusabu alaihi, tidak diberi pahala, alaihi, atasnya. Membaca wirid-wirid yang katanya didapat dalam mimpi bertemu dengan Nabi, membacanya nggak ada pahalanya.
illa man, kecuali orang fahima yang memahami siapa man hu akan wirid tadi. Walau biwajhimma, walaupun dengan satu wajah saja. Wa alaihi, dan atasnya, itu atasnya aksarul ulama, bermula beberapa, kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan mengamalkan wirid-wirid tadi yang hanya dasarnya karena penyusunnya punya keramat atau nasihat dari masyayikh atau karena hasil mimpi bertemu Nabi, menurut mayoritas ulama tidak ada pahalanya. Atau merencanakan gawe teka pakai sih hari kiamat. Idza lam ya'rif ma'aniha, jika tidak mengetahui siapa yang mengamalkannya, ma'aniha akan berapa maknanya, tartibat. Kama qala, sebagaimana mengatakan hu akan ma, siapa al-hafidhu al-imam hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani itu ulama pakar hadis abad ke-9. Saya sudah berapa kali ziarah di makamnya di Mesir. Dan ketika saya sampaikan saran ke anak-anak dan teman-teman di sana, alhamdulillah sekarang sudah dibangun bagus. Dulu waktu pertama datang ke sana itu atapnya saja rontok gitu, rumah ya nggak ada gentengnya. Bahkan waktu saya ziarah pertama di situ ada anjing gitu. Di depannya itu ada sampah. Karena anak-anak di sana bawa jauh, kalian mikir gimana, tapi kemudian ada muhibin, bukan muhibin, ada muhibin yang kemudian membangun itu dimodali sendiri. Tahun berikutnya saya kesana, alhamdulillah sudah selesai, sudah rapi, sudah bagus. Imam Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah seorang ulama pakar hadis. Kalau disebut Al-Hafidh hari ini, dia maksudnya dia. Kan sering ada kalimat-kalimat yang sebetulnya bisa untuk orang lain, tapi masyhurnya dengan dia. Seperti misalnya Cileher Beton, itu siapa tuh? Nah pasti itu. Ada juga kan leher beton itu bangunan, lehernya kan beton tuh. Tapi kalau sebut Cileher Beton, nah dia maksudnya. Kalau sebut si Kerak siapa? Ingat ya, ada penyanyi si Kerak. Hah? Sudah jangan sebut lah, takut malah jadi ingat lagi. Atau kalau disebut dengan si apa? Wah, ente tuh kurang bagus pikirannya itu. Udah lah. Kama qala, sebagaimana mengatakan hu akan mas, siapa al-hafidhu. Kama qala ini barang qala kang ucap hu ing mas sapa al-hafidhu Imam Hafidh Ibnu Hajar rahimah, semoga merahmati hu akan Ibnu Hajar sapa Allah taala yang mati sapa amat sawabu, adapun bermula pahala ala qiraatil qur'ani, atas membaca Al-Qur'an itu fahuwa, maka membaca pahala baca Quran itu hasilun, dihasilkan liman, bagi orang fahima yang memahami siapa man, waliman, dan bagi orang lam yafham yang tidak memahami siapa man, bikuliyati secara keseluruhannya. Adapun membaca Al-Quran itu faham atau tidak faham maknanya sudah dapat pahala. Kenapa? Lita'abudi, karena dianggap ibadah, bilafzihi, dengan lafaznya. Jadi nanti definisi Quran pasti Al-Quran kalamullah munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-Amin al-manqul ilaina bitawatur al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril, yang dinukil kepada kita dengan mutawatir, al-muta'abbadu, yang dianggap ibadah, bitilawatihi, dengan membacanya. Artinya apa? Ketika sholat kita baca itu di dalam setelah Al-Fatihah, itu boleh dapat nilai. Itu kalau Al-Quran. Jadi lafadznya saja sudah ta'abudi. Bi khilafi ghairihi, berbeda dengan yang lainnya Al-Quran, minal azkari, dari beberapa zikir, wal adiyani, dan beberapa doa, fa innahu, maka sesungguhnya ghairihi itu la yusabu, tidak diberi pahala, alihi, atasnya, ilaman, kecuali orang fahima yang memahami hu akan ma ghairihi, hu akan ghairihi, ya, wirid yang lainnya, walau biwajhimma, walaupun dengan satu wajah saja.
Wa alaihi dan atasnya aktsarul ulama mayoritas ulama waqila dan ini ada pendapat lain dikatakan ada yang mengatakan apa? Wa illam yafham. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa bacaan doa-doa wirid-wirid walaupun nggak paham dapat pahala gitu. Tapi itu minoritas ulama. Jadi kalau di polling mungkin 16% lah gitu kira-kira. Mayoritasnya itu tetap mengatakan kalau tidak paham maknanya baca-baca gitu nggak ada thawabnya. Waqilah wa illam yafham, tapi ada pendapat yang mengatakan walaupun tidak paham dapat thawab. Wa fihi hanya saja fi dalam qil ini nazrun, ada yang harus perlu dikaji ulang gitu bahasa sekarang. Pendapat yang mengatakan bahwa ada pahala bagi orang yang baca wirid-wirid, rotib-rotib, tartib-tartib yang tidak paham maknanya, bilang dapat pahalanya, ini masih perlu dipikirkan ulang, perlu dipertimbangkan kembali, perlu dianalisa lagi kebenarannya. Kalau yang mengatakan tidak dapat pahala, tidak ada pahalanya itu sudah fix mayoritas ulama. Ini saya nggak berpendapat loh ya, saya baca aja. Sallallahu Muhammad. Fa'alaina. Nah, ini baru pesannya. Oleh karena itu atas kita semua wajib apa? An takhidha, bahwasanya menjadikan, mengambil kita wirdan akan wiridan minal afdoli, dari yang paling baik, paling utama, wal a'zami dan paling agung, wal asyafi dan paling mulia, kakiraatil Qur'ani, seperti membaca Al-Qur'an. Hendaknya kita punya wiridan rutin membaca Al-Quran, itu adalah al-afdol, al-a'zam, al-ashraf. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena adanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlu kalamillah ala sari kalami ka fadlillah ala khalqihi ay makhluqi. Fadlu kalamillah bermula keutamaan firman Allah ala sari kalami, atas semuanya kalam, selain apa yang lainnya kalam, itu kafadilah seperti keutamaan Allah ala khalqi, atas makhluknya. Kelebihan Quran dibandingkan yang bukan Quran itu seperti kelebihan Allah dibandingkan makhluknya. Nggak bisa dibandingkan. Waliqaulihi, dan karena sabda Nabi alaihi salatu wasallam, alihi, semoga tercurah atas Nabi apa salatu bermusyawarah sallallahu, man, siapa orang aroda yang menghendaki siapa ayat kalam, bahwa bercakap-cakap siapa man ma'allahi, bersama Allah, fal yaqra, maka hendaknya membaca siapa man Al-Qur'an, akan Quran. Siapa yang ingin ngobrol dengan Allah, ingin ngerumpi dengan Allah gitu loh, yang paling asik tuh al yaqra'il Quran, maka hendaknya dia baca Quran. Itu ngobrol dengan Allah tuh, dialog dengan Allah. Wartawan itu kalau wawancara dengan jabatnya udah seneng banget. Ini Ustaz Taufik mosok wawancara dengan Allah gak seneng, liputan dengan Allah. Itu malaikat sibuk meliput itu loh. Itu kamera malaikat udah kemana-mana. Ini kan cuma 3 biji. Itu kalau ngobrol sama Allah, baca Quran tuh jutaan malaikat. Karena kita sering dengar hadisnya kan, apa namanya, tidaklah satu kaum duduk di satu majlis, yatluna Al-Quran, baca Quran, wa yatadarasunahu, dan mentadaruskannya, illa hafathumul malaikat, kecuali malaikat itu menghamparkan sayapnya. Itu sayapnya dari sini sampai ke langit, nyambung. Ini ada. Kalau ada sayapnya bisa ngelihat dari sana, minggat semua ya. Ini sayapnya nyambung dari sini, nyambung sayap sampai ke langit. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dibungkus oleh rahmat Allah. Ini penuh ini. Makanya kalau ngaji itu, apalagi baca Quran itu bungkus rahmat, itu angin surga, pembawaannya ngantuk. Dan yang paling ngantuk tuh biasanya duduknya deket tiang, paling mau nyender itu. Paling sesekali nongol palanya gini, sebetulnya gini aslinya. Wa nazalat sa'alihimus sakinah, dan turun ketenangan pada mereka. Tenang banget. Wa dzakarahumullah fi man 'indah, Allah membanggakan
dibacakan di hadapan seluruh malaikat yang ada di sisi Allah. Ini lagi dipamerkan semuanya. Tuh lihat tuh, tuh lihat tuh. Allah cerita, lihat tuh, bangga benar. Waliqali alaihi salatu wasallam idza ahadakum yuhadditsan rabbahu falyaqra'il qur'ana akhrajal khatib ad-Dailami fil firdaus an Anas. Dan berdasarkan sabda Nabi, siapa yang ingin di antara kamu yang suka kamu bercerita-cerita ngobrol dengan Tuhannya, falyaqra'il qur'an, maka hendaknya baca Quran. Akhrajahul khatib, hadis ini diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi wa Dailami dan Madalami fil firdaus Musnad al-Firdaus. An Anasin bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia semoga meridhai sapa Allah anhu dari Anas bin Malik. Waliqali alaihi salatu wasalam, dan berdasarkan karena adanya sabda Nabi alaihi salatu wasalam, laula qala ta'ala laqad yassarna dzikri lama ataqat al-arsun an tatakallama bihi ay min 'azamatihi wa mahabatihi. Kalaulah tidak ada firman Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, sungguh kami telah mudahkan Quran untuk diingat, untuk disebutkan. Kalau tidak ada ayat itu, lama ataqat al-arsun, diselis dah lidah itu nggak akan mampu. Anta takallama bihi, untuk bercakap-cakap bihi dengan Quran. Kenapa? Ai min azamati, karena keagungannya, wa mahabatihi, dan karena keindahan kewibawaannya, hebatnya itu. Waliqolihi, dan karena adanya sabda Nabi alihi atas Nabi as-salatu bermula salat wassalamu dan salam, lau jumi'a thawabu jami'i salawati ma yuqabilu thawab harfin wahid min al-Quran. Lau jumi'a, sekiranya dikumpulkan apa? Sawabu jami'is salawati, pahala semua salat-salat, ma yuqabilu, maka tidak akan membandingi apa? Sawabu jami'is salawat sawab harfin wahid, tidak akan mengimbangi, tidak akan bisa menandingi pahala satu huruf minal Qur'an, dari Al-Quran. Waliqaulihi alaihi salatu wasallam, man, siapa orang qara'a yang baca Al-Quran akan Al-Quran, faka'annama syafahani, maka seakan-akan dia sedang bercakap-cakap. Musyafahah itu berarti kalau ngaji Quran itu ada at-talaqqi wal musyafahah. Jadi pentingnya ngaji Quran di situ. Enggak boleh ngaji itu pakai sembarangan. Ketemu guru, ya nyebut botnya deh, itu jelas. Nah, begini, kenal jahar hamas muqawasyidah, isti'ala, istifal, kudu temu guru, musyafahah. Jadi mendengarkan kalimat yang dibaca guru, diikuti muridnya. Idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Nah, orang yang membaca Quran seakan-akan dia sedang musyafahah, bertemu dan menyalin sabda firman Allah. Wah, luar biasa. Musyafahah, berbicara dengan apa? Karena akhrajahul Dailami, karena itu akhrajah mengeluarkan sabhu akan hadis siapa? Dailami, Imam Ad-Dailami. Dan terus saja. Fa'alam, maka ketahui. Oh, enggak, ini satu lagi. Waliqaulihi ta'ala, dan karena firman Allah Ta'ala, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, al-ayat. Wattabi'u, dan mengikuti rasul-rasul ahsana, akan sebaik-baiknya apa-apa unzila, yang diturunkan apa-apa ilaikum kepada kamu semua, min rabbikum, dari Tuhan kamu, al-ayat. Ahsana ma unzila ilaikum, Quran. Kan Allah turunkan air hujan. Bagus. Turunkan macam-macam. Tapi wa anzalal hadid, kami turunkan besi. Tapi yang diturunkan Allah yang terbaik itu Al-Quran. Ahsana ma unzila ilaikum. Tapi kira-kira kalau kita suruh rebutan gitu,
suruh milih. Waliqaulihi ta'ala, dan karena firman Allah Ta'ala, fabashir, maka mengabar gembirakanlah kamu ibadi, akan hamba-hambaku alladzina, yang hambaku itu yastami'una, mendengarkan al-qaula, akan ucapan, fayatami'una, maka mengikuti siapa ibadi ahsanahu, akan yang terbaiknya. Berikan kabar gembira hamba-hambaku yang mengikuti Al-Quran dari yang lainnya. Fa'alam, maka katakanlah olehmu, anna hadhil ayata, bahwasanya ayat ini, wal ahadisa, dan hadis-hadis itu bayanun, penjelasan, li asraril qur'ani, bagi beberapa rahasia Al-Quran, wa tahditsun wa targhibun, dan rancangan, wa tambihun, dan peringatan, wa ta'limun, dan pengajaran, li kulli ahadin, bagi setiap orang, setiap seseorang, ayyuwadhiba, bahwasanya membiasakan siapa ahad, ala qiraatihi, atas bacanya Al-Quran, wa iqadil ghafilina, wa iqadun, dan membangunkan lil ghafilina, bagi orang-orang yang lalai, wa tarhibun, dan mengancam, wa tahdidun, ancaman, wa tabiqun, dan celaan, lil mustaghillina, bagi orang-orang yang menyibukkan diri bidunil Quran, dengan selain Quran. Ini ayat hadis tadi itu rangsangan, hiburan, terus seruan supaya kita banyak baca Quran, sekaligus juga celaan, hinaan, ancaman pada orang yang mendahulukan selain Al-Quran dan mengabaikan Al-Quran. Allah Muhammad. قال الإمام الدينوري في كشف الكنوز: انظروا أيها الأكياس، وتفكروا أيها الناس إلى أكثر الأوراد والأذكار التي تشتغلون بها في هذا الزمان من ترتيبات المشايخ، وإذا حفظته على قراءة القرآن يتعدل بأن وقتي لا يقدر عن وردي ما ثمرتها ونتيجتها في الفضائل على فضائل القرآن. لو كانت تلك الترتيبات موجودة في زمن النبوة أو في عصر الخلافة لأحرقوها أو أغرقوها، لأنها زينت في قلوب الذين لا يعرفون فضائل القرآن وخواصه وحبستهم ومنعتهم من قراءة القرآن. Berkata Imam Ad-Dinuri dalam kitab Kashful Kunuz, perhatikan wahai orang-orang yang cerdas, renungkan wahai manusia kepada kebanyakan wirid-wirid dan zikir-zikir yang pada hari ini tastaghilluna biha, kamu sibuk biha dengan membaca wirid-wirid tadi, fi hadzal zaman, pada zaman ini, min tartibatil masyayikh, dari wirid-wirid bikinan susunan para masyayikh, rotib-rotib bikinan masyayikh. Apabila aku menyuruh dia membaca Quran, ada saja alasannya. Waqtila yaqduru an wirdi, waktuku tidak cukup untuk baca Quran karena wiridku banyak. Masa merutuh, apa buahnya? Wa natijatuha, dan apa untungnya? Fil fadhail, dalam masalah fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, fi fadhail ala fadhail Quran, di atas keutamaan Al-Quran. Lau kanat tartibat, kalau saja wirid-wirid tadi, rotib-rotib tadi, tartib-tartib tadi ada itu maujudatan, ada maujud fi zamanin nubuwati, pada zaman kenabian, atau fi asri al-khilaf, fi asri al-khilaf, atau pada masa khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau wirid itu adanya zaman Nabi atau zaman Khalifah, la ahraquha, pasti dibakar itu, mereka akan membakarnya. Ini ekstrim sekali. Kalau saja wirid-wirid tadi ada pada zaman Nabi atau zaman Khalifah, zaman Khilafah, niscaya mereka semua akan membakarnya. Au aghraquha, atau menggelamkannya, dilemparkan ke sungai. Kenapa?
Li'anha zuyinat fi qulubil ladzina ya'rifuna fadhailal Qur'an, karena wirid-wirid tadi sudah dihias seakan-akan baik ke dalam hati orang-orang yang tidak tahu keutamaan Quran. Wa khawasahu, dan kekhususan bacaan Quran. Wa habasathum wa mana'athum an qiraatil Quran, bahkan menghalangi mereka, mencegah mereka dari membaca Al-Quran. Suruh baca Quran, alasannya nggak ada waktu, saya udah punya wirid. Makanya wirid ini kalau adanya zaman itu dibakar. Ini yang diomongin abad 19 tuh ya. Tapi kira-kira sekarang ada nggak yang gini? Berani nggak bakar? Ini kan momennya nuzulul Quran, Lailatul Qadar. Bicara ini. Kembali yang dimuliakan, tadi saya mau bawa juga kitab Ihya Ulumuddin, tapi karena beliau sudah ihya, saya yang kecilnya aja. Takut salah juga. Ini ada cerita. Ada cerita diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Wan Harun bin Ma'ruf annahu qala akhbartu 'ala al-hadits wa taraktu qira'at al-Qur'an fa yaqulu man syakhsan yaqulu bil Qur'an wa athra hadits 'ala al-Qur'an udhiba kama ata 'alayya al-azman qalilun hatta dhahaba sari kadza fil ihya fi adab tilawah. Nanti kalau dalam Ihya ini kita baca pada juz pertama pada halaman kira-kira 247. Jenengan juz pinten wau niku? Juz pinten iki awas. Oh, tiga. Juz 1 halaman 247 itu ada tilawah. Ya kalau salah nanti ya 1-2 lembar wajar aja, tapi kayaknya benar ya. Al-Imam Harun bin Ma'ruf mengatakan, aku menuju kepada hadis dan kutinggalkan membaca Al-Quran. Faro'aitu, maka melihat siapa aku fil manami dalam tidur. Syahson, akan seseorang yakulu yang berkata, man, siapa orang Qur'an yang membaca siapa orang Al-Quran, wa athara, dan mendahulukan al-hadis atas hadis, ala al-Qur'ani, atas Al-Quran, udhiba, bakal disiksa. Fama ata alayya, fama ata, maka tidak sampai datang alayya atasku al-azman, berapa zaman, qalilun, yang sedikit, ya Allah ya, Fama ta'ala azmani zaqalil, azmani qalilun, maka tidak datang al azmani atas beberapa zaman qalilun sedikit, hatta dhahaba, sampai hilang apa basari, penglihatanku. Tidak lama setelah itu buta mata, karena mendahulukan hadis dari Al-Quran, melalaikan Al-Quran. Karena seperti itu fil Ihya, dalam kitab Ihya, di adab tilawati, dalam kitab adab tilawah, kira-kira pada juz 1 halaman 247. Oh, cerita ini 248 antara itu. Wa qala Yahya bin Mu'adz, man lam yakun fi salatu salin falaysa bi muhibbin. Yu'thiru kalam Allah Ta'ala al kalam al khalqi, wa liqa Allah Ta'ala liqa al khalqi, wa ibadati ala khidmati al khalqi, kadza dzakarahu al-Ghazali fi muhabbatillah wa rasulih.
Yahya bin Mu'adz mengatakan, man siapa orang lam yakun yang tidak ada fi pada siman apa salah satu soal tiga berapa perkara, falaisa maka siman itu bukanlah siman itu bimuhibbin seorang yang mencintai, seorang pencinta. Bukan seorang muhibbin orang yang tidak ada tiga perkara dalam dirinya. Pertama, yusiru kalam Allah, yusiru mendahulukan mengutamakan kalam Allah akan firman Allah Ta'ala yang mati siapa Allah ala kalamil khalqi atas ucapan makhluk. Jadi mendahulukan mengutamakan Al-Quran daripada omongan siapapun juga dalam segala hal. Kalau belum ada ini, itu belum orang yang cinta pada Allah. Yang kedua, waliqa Allah Ta'ala. Yang kedua, lebih memilih bertemu dengan Allah Ta'ala ala liqa'il khalqi daripada bertemu dengan makhluk. Lebih senang ketemu Allah daripada ketemu makhluk. Jadi saya nggak mau bahas nama Allah sendiri. Ya kan? Dan tanda-tanda lebih cinta itu biasanya lain. Kalau kita lebih cinta kepada Allah, maka lebih betah di tempat bertemu dengan Allah. Dan lebih keren ketika bertemu dengan Allah. Kemudian lebih ada rasa bahagia bertemu dengan Allah. Tapi kira-kira kita lebih cinta ketemu Allah atau cinta dengan yang lain-lain? Oh iya, insyaAllah. Kita lebih cinta yang lainnya. Buktinya mana? Ketemu Allah, nyumbang 50.000 aja berat. Tapi untuk nonton yang lain, jutaan dia bayar. Nonton monyet berapa bayarnya? Dan yang ketiga, wal ibadati ala khidmatil khalqi. Baru dianggap bahwa dia seorang yang cinta kepada Allah apabila dia penghambaannya itu kepada Allah lebih tinggi daripada melayani makhluknya, daripada berkhidmat kepada makhluk. Ada seperti itu. Dzakara menyebutkan akan siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali fi mahabbatillah wa rasulih, di dalam mahabbatillah wa rasulih. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu semoga meridhai siapa Allah anhu dari Ibnu Mas'ud qala berkata sahabat Mas'ud idza aradtum jika menghendaki siapa kamu sekalian qira'atan akan satu bacaan fa'athiru maka mendahulukanlah siapa kamu Al-Qur'an akan Al-Qur'an wa inna fi maka karena sesungguhnya fi dalam Quran ilmu awal ini bermula ilmunya orang-orang terdahulu wal akhirin dan orang-orang yang kemudian. Kalau kamu ingin bacaan ya udah baca Quran karena di dalamnya ada ilmu orang dahulu dan orang kemudian. Wa qala ba'dul masyayikh, wa qala dan berkata siapa ba'dul masyayikh sebagian beberapa masyayikh rahimah semoga merahmati hum akan masyayikh siapa Allah Ta'ala yang mati siapa Allah la taj'al jangan menjadikan siapa kamu wirdaka akan wiridan kamu ghairu ma akan selain apa-apa waroda yang datang fil kitab dalam kitab sunnati dan sunnah takun niscaya ada siapa kamu minal ulama'i dari beberapa ulama al-udaba dan orang-orang ahli adab li annaka karena sungguhnya engkau hina idzin pada waktu itu tajma'u telah mengumpulkan siapa kamu baina dzikri wa tilawati antara zikir dan bacaan wa yahsulu maka dihasilkanlah bagi kamu apa ajrul tali pahala membaca Quran wa dzakiri dan pahala berzikir. Salah seorang murid mengatakan, janganlah kamu menjadikan bikin wirid yang selain dari Quran dan Sunnah. Siapa yang wiridnya Quran Sunnah takun minal ulama al-udaba. Dia ulama dan adib. Karena apa? Li'annaka hina idzin karena pada waktu kamu mengamalkan wirid Quran dan Sunnah, waktu itu tajma'u kau sudah mengumpulkan menggabungkan baina dzikri wa tilawati antara zikir dan bacaan Quran. Wa yahsulu maka dihasilkanlah bagi kamu apa ajrul tali maka kamu akan menghasilkan pahala orang yang baca Quran wa dzakiri dan pahala orang yang zikir. Luar biasa. Ada satu hadis, siapa orang yang diberi Al-Quran lalu dia menganggap bahwa ada orang yang diberi anugerah lebih besar dari dia,
faqad istasghara 'azima. Ini orang telah meremehkan yang agung. Ma'azzamahullah. Dia telah meremehkan yang oleh Allah sendiri sudah diagungkan. Siapa yang diberi Quran, lalu dia punya pikiran, punya dugaan, punya keyakinan, ada orang yang lebih beruntung dari dirinya. Dia telah merendahkan yang diagungkan oleh Allah. Terlalu banyak hadis, terlalu banyak dalil. Misalnya yang paling sering kita dengar, innalillah ahlain. Allah punya keluarga. Minanas dari manusia. Allah punya keluarga nih. Ini bukan keluarga Pendana, bukan keluarga Cikeas, bukan keluarga Ciganjur, bukan keluarga Semarang, itu kan netral. Ini keluarga yang sepatutnya kita banggakan, itu jadi keluarganya Allah. Siapa mereka? Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ahli Al-Quran, orang yang akrab dengan Quran, yang tiap hari baca Quran, yang hidupnya bareng Quran, itu keluarganya Allah. Dan orang pilihannya khususnya, spesialisnya. Maka wajar kalau kita dengar hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran. Orang terbaik di antara kamu, kalau mau belajar, fisika, kimia bagus semua, bagus semua. Matematika, aljabar, aritmatika, kemudian setelahnya apa? Dulu matematika kan 3. Aljabar, aritmatika, bukan. Sebelum jadi matematika itu ada aritmatika, aljabar, apa satu lagi? Nah, sudahlah, jangan ngarang lah. Boleh pelajari, bagus. Tapi Nabi tentu dengan petunjuk Allah sudah mengatakan khairukum, orang terbaik di antara kamu, man adalah orang ta'allama, yang belajar apa? Al-Qur'an, akan Al-Qur'an. Kalau mau jadi mahasiswa, jadi mahasiswa Al-Qur'an. Mau jadi pelajar, pelajar Al-Qur'an. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Artinya apa? Jadi guru apapun bagus, tapi guru terbaik adalah guru Al-Quran. Gurunya bilang Nabi, jangan dipahami nanti, wah kalau gitu guru ngaji lebih bagus daripada saya yang dokter. Bukan begitu maksudnya. Inilah mau aku ngajari orang biar bisa nyuntik bocah yang pada sakit itu lebih bagusan guru TPA. Bukan begitu maksudnya. Artinya gini, orang yang sudah jadi dokter, orang yang sudah jadi perawat, jadi apapun juga, kalau kamu mau jadi manusia yang unggul, pelajari Quran. Itu sebenarnya. Bukan nanti semuanya ngaji Quran semua. Dokternya nggak ada, sakit bacain Quran. Nggak punya duit bacain Quran. Tentu yang kedua, karena memang di dalam Al-Quran itu ada semua disiplin ilmu. Ada semua. Sallallahu Muhammad. Oleh karena itu Nabi mengatakan afdalu ibadati ummati ba'dal faraidhi qiraatul Qur'an. Sebaik-baik ibadah umatku setelah ibadah-ibadah fardu adalah membaca Al-Quran. Nawwiru manazilakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Rangi rumahmu dengan sholat sunat dan bacaan Al-Quranlah yang akan menjadi penerang di alam kubur. Saya kira itu saja. Jam ya. Terasa. Mudah-mudahan bermanfaat.
yang mencintai Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma hujjatan ya rabbal alamin. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.